Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dunubina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa masyayikhina wa muallimina wa nakhususan ila ruhi Na'imah binti Zainulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Babur ridha. Pada kesempatan kajian kitab kuning ini kita akan membahas tentang ridho. Ridho, rela, ya. Senang. Qala al-faqihu radhiyallahu ta'ala anhu haddatsana abi rahimahullahu ta'ala haddatsana al-Abbas ibnul Fadli haddatsana Musa ibnu Nasri al-Hanafi haddatsana Muhammad ibnu Ziyad al-Kufi an Maimun ibni Mahran qala amarani Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu an atiyahu fi kulli syahrin marraten fajituhu yauman fanadhara ilayya min fawqi hisnin lahu fa'adzana li qabla an ablughal bab fatakhaltu kama ana faidan huwa qaidun ala bisatin lahu wasadu kunatin ala qadril bisati wa yarqa'u qamisan lahu fasallamtu alaihi farudda alaihi salam walam yazal bi hatta ajlasani alayya syadhuku natihi summa salani an amri an umara'ina wa an amri syurutina wa an jalawazatina wa an sujunina wa an syairina kulluha thumma salani an khassati amri falamana hittu li akhruja qultu ya amiral mu'minin ma fi ahli baitika man yakfika
aro qala ya Maimun yakfika min dunyaka ma balagoka al mahal nahnul yaum hahuna wa godan fi makanin akhar summa kharajtu wa taraktuhu. Ini dari Mihran, ya, Mihran, Maimun bin Mihran ini mengatakan bahwa saya diperintah oleh Umar bin Abdul Aziz, ini seorang khalifah ya, keturunan Umar bin Khattab, diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz agar datang sowan ke kediaman Umar bin Abdul Aziz setiap bulan 2 kali. Aku pun datang. Dan beliau itu melihat aku dari lotengnya. Rumahnya tingkat ya. Kemudian mengizinkan aku untuk masuk. Dan aku masuk, duduk. Saya masuk itu saya melihat Umar bin Abdul Aziz sudah duduk dalam gelaran ya, karpetnya. Beliau sedang ndondomi, nambal baju. Khalifah itu ya, nambal baju. Gomisnya wa yarqa'u komison lahu, masih nambal itu. Saya memberikan salam kepada beliau ya, kepada beliau pun menjawab salam saya. Saya dipersilakan untuk duduk, saya pun duduk. Setelah saya duduk berhadapan, beliau menanyakan kabar saya ya. Bagaimana ini kabarnya tentang pemerintahan, tanyakan tentang pertahanan. Juga sampai para pejabat-pejabatnya bahkan dipertanyakan bagaimana para tahanan-tahanan politiknya. Dipertanyakan itu. Nah, termasuk dipertanyakan tentang situasi kemajuan negara itu. Lalu apa saja ditanyakan? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, nah, setelah kami berbincang-bincang, Umar bin Abdul Aziz tadi menanyakan soal hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, lalu juga menyampaikan pertanyaan yang khusus berkaitan dengan pribadi saya, kata tadi Mihran itu ya. Mihran mengatakan, kemudian berbincang-bincang seputar dirinya. Itu kata Maimun bin Mihran seperti itu. Nah, kemudian ketika saya akan beranjak keluar, saya bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, ya Amirul Mukminin, maafi ahli baitika man yakfika ma'aro. Ya Umar, Amirul Mukminin ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, apakah tidak ada orang yang bisa mengerjakan, membantu panjenengan untuk nambal baju gitu ya. Kan tadi Maimun bin Mihran itu melihat sekelas Umar bin Abdul Aziz itu mau nambal bajunya. Dia rela, ridho menambal bajunya. Tidak kemudian protes, wah saya ini kan khalifah, masa sih nambal baju, tidak seperti itu. Ini menunjukkan Umar bin Abdul Aziz memiliki sifat yang ridho, rela. Ya. Karena sungguhnya apa yang dilakukan itu sudah putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merasa berat, karena pekerjaan seperti itu sebetulnya pekerjaan biasa, bukan pekerjaan luar biasa. Ya. Walaupun kemudian berkembang ya, kalau zaman sekarang ada protokoler ya, tidak mungkin masa pejabat nambal
batu sendiri. Tapi ini yang kita ambil esensi dari ridho itu. Bahwa kita mengharap ridho Allah. Dan keridhaan ini akan diperjelas pada hadis selanjutnya. Haddasana Abu Mansur ibnu Abdillah al-Faraidi bisamarkon bisnadi an Qatadah rahimahullah taala fi qaulillahi taala azza wa jalla wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim. Nah, sifat keridhaan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza busyiratuhum bil unsa dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Ini Al-Qur'an. Ketika diberi kabar gembira salah satu dari mereka orang-orang Quraisy ya, dengan berita lahirnya anak perempuan, dhalla wajhu, wajahnya ini menjadi bersengut, jengkel, wa kadhim, dan prihatin. Jadi dulu tradisi orang-orang Arab itu zaman jahiliyah itu ya, kalau ada orang memberi berita bahwa dia ya, mempunyai anak perempuan, dia itu marah, gelo. Padahal kan umumnya ketika kita mendapat kabar ada anak lahir kan senang ya, senang. Walaupun mungkin kita langsung menyaksikan ataupun tidak kan senang, tapi ini tidak. Jadi dia tidak rela, tidak ridho kok diberi anak perempuan. Karena zaman itu dia menganggap perempuan itu apa? Istilahnya itu membuat sial, ya kan? Padahal istrinya perempuan, ya kan? Ibunya perempuan, tapi waktu itu perempuan martabatnya rendah sekali. Sampai-sampai ketika mendapat kabar bahwa anaknya perempuan yang dilahirkan, mereka itu tidak senang. Wa huwa kadhim, prihatin. Dhalla wajhu, wajahnya itu bersengut ya, muswaddan, merengah-ireng. Itu. Qala Qatadah berkata, hadza soni'u musyrikul Arab. Ini adalah tradisi orang-orang Arab waktu itu, zaman itu. Ahbaranallah bihubusi sonihim. Allah memberikan berita ini tentang keburukan, kejelekan tradisi Arab waktu itu. Ketika mendapat kabar bahwa anak yang lahir itu perempuan, dia tidak senang ya. Merengut, bersengut, jengkel, wajahnya merenganga, hitam, dan prihatin kok dapat anak kok perempuan, buat sial saja begitu. Itu zaman pra-Islam ya. Fa'amal mu'minu fahuwa hakikun ayardo bima qasamallahu lahu. Nah, adapun orang mukmin ini pada prinsipnya bisa ridho, menerima bima qasamallah, apa yang dibagikan oleh Allah. Jadi orang mukmin harus ridho, apapun yang ditentukan Allah harus diterima. Tidak boleh menolak, tidak boleh putus asa, tidak boleh tidak terima, harus. Wa qada'ullahu azza wa jalla khairan min qada'il mar'i li nafsihi. Ingat bahwa keputusan Allah itu lebih baik dari keputusan pribadi kita. Artinya apa? Kita kadang kan menyangka, kok seperti ini, kata ya, seperti ini, harusnya begini, gitu ya. Itu qada Allah itu. Tapi kita kadang-kadang mereka-reka, kok seperti ini, harusnya begini. Padahal yang kita reka-reka itu belum tentu baik. Karena Allah yang tahu, kita tidak tahu apa-apa. Ya. Nah, sehingga wa ma qadallahu laka yabna adam mimma takrahu khairun.
min qadhaika ma tuhibbu fattaqillaha wardo bi qadha'ihi. Nah, Allah ya, apapun yang diputuskan Allah untuk kamu manusia, ya bna Adam, apapun bentuknya keputusan Allah, ya baik itu mungkin dianggap tidak enak atau yang dibenci, ya tidak disukai, itu lebih baik dari ketentuanmu sendiri. Mimma tuhibbu khairun min qadhaika mimma tuhibbu, yang perasaanmu itu lebih baik. Menganggap qadha Allah tidak baik, belum tentu seperti itu. Ya. Oleh karena itu fattaqilah, takutlah pada Allah. Takwalah pada Allah, wardo bi qadha'ihi, harus menerima qadhanya Allah. Mengapa harus menerima? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, qala al-faqih rahimahullahu ta'ala, hadzal qawlu muwafiqun liqaulihi ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sikap kita untuk ridho, menerima apa yang diputuskan Allah, ini sesuai dengan dawuh Allah, dengan firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali apa yang kamu benci, ya, putusan Allah kamu benci, itu lebih baik bagi kamu. Dan barangkali juga keputusan Allah yang kamu anggap baik, ya, itu justru jelek, buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha tahu, sedang kita tidak tahu apa-apa. Maksudnya apapun yang diputuskan Allah, kita terima. Kita tidak bisa mengukur dengan cara pikir kita sendiri. Biasanya kalau melihat putusan Allah itu kita tidak cocok, kok seperti ini, ya misalnya. Tidak boleh, ya seperti itu kita terima. Siapa tahu yang seperti ini mengguh kita itu justru itu khairun lakum, lebih baik. Ada satu cerita singkat, orang akan ke Jakarta. Dia ke tempat apa itu namanya, angkutan. Kalau kita sekarang itu selain kereta api, ya. Atau begini, kita ke stasiun sudah punya tiket itu. Punya tiket, punya karcis, di stasiun itu kan pakai jam. Kalau jamnya telat, kita tertinggal, sudah habis. Nah, kita ada mau ke Jakarta, terlambat ya, terlambat ya kan ya. Gokarnya itu macet ya, di Bangju macet. Datang ke stasiun Pekalongan terlambat. Mungkin kita kan sementara itu kan ngomel ya, tuh gimana ini, sudah bayar tiket terlambat lagi. Nah, ini sebetulnya qadha Allah, sudah diputuskan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita harus sampai ke Jakarta. Ya, kita nunggu bus di sana, di pom bensin kan ya, supaya cepat bisa mengejar waktu naik bus.
yang masih naik bus, kita berjalan 1-2 jam, kita buka HP, ada berita bahwa kereta api ini ya ternyata tabrakan itu. Banyak korbannya. Nah, ternyata awal qadha Allah itu yang kita sangka buruk, udah bayar ketinggalan sepur lagi. Ternyata malah khairul lakum, baik bagi kita. Coba, andai kata penjenengan naik ke sepur tadi, kereta api tadi, karena tabrakan itu sudah mati, ya kan? Inilah, maka kita jangan sekali-sekali melawan qadha Allah. Apapun bentuknya lah, kita sikapi saja nanti. Jangan kemudian kita, oh kok seperti ini. Nah, ini buktinya kisah singkat tadi itu kalau dia naik sepur, tabrakan dah. Pulang tinggal nama. Alhamdulillah ternyata bahwa qadha Allah yang awalnya ini kita sangka buruk, ternyata khairul lakum, lebih baik. Itu mengapa kita harus menerima ridho tentang qadha Allah itu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terutama yakni ma fihi surahukum. Kita tidak tahu apa kebaikan qadha Allah pada diri kita. Wa solahu dinikum. Tidak tahu juga kebaikan pada agama kita. Wa solahu dunyakum, juga kita tidak tahu kebaikan pada dunia kita. Wa antum la ta'lamuna dzalik. Kita tidak tahu semuanya itu. Apa yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, yakni irdau, maka ridolah. Terimalah. Bima qadaitu lakum, kata Allah, apa yang sudah saya putuskan padamu. Fa innakum la ta'lamu fihi solahukum, kamu tidak akan tahu apa kemaslahatan yang ada pada kamu, keuntungan yang ada pada kamu. Tadi kan baru kita tahu setelah ada berita bahwa kereta api ya ini tabrakan dan keluar dari relnya, banyak korbannya. Ini ternyata setelah kita pakai bus ya, bus malam, malah selamat itu. Inilah skenario Allah, qadha Allah. Kadang-kadang kita melihatnya itu tidak kita sukai, tapi malah banyak maslahatnya. Nah, oleh karena itu kita harus menerima ridho. Ya, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 8 Allah berfirman, jazaohum inda rabbihim jannati adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan orang-orang mukmin di sisi Tuhannya yaitu surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal di sana untuk selama-lamanya. Khalidina fiha abadan. Radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka. Ini yang kita harapkan. Kita dapat ridha Allah. Allah menerima kita. Demikian bahwa radu anhu, kita pun ridho kepada Allah. Apapun yang diputuskan Allah, kita terima. Apapun bentuknya. Ya. Dzalika liman khasyiya rabbah, itulah orang-orang yang betul-betul takut, takwa, ajrih kepada Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jabaran ridho? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia,
Sekali lagi, kita harus ridho. Menerima apapun yang diputuskan Allah, qada Allah, takdir Allah kita terima. Ya, tidak usah kita terengkel dengan mengandi-andi. Misalnya ada orang yang ditimpa kemalangan, orang tuanya meninggal dunia, itu sudah qada Allah, takdir Allah. Walikulli ummatin ajal, fa idza jajalhum lastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sudah itu. Tidak boleh kemudian mengandi-andi, kenapa ya? Andai kata bapak saya masih hidup, diberi kesempatan demikian. Andai kata sebelum beliau wafat kita bawa ke dokter yang hebat di luar negeri, mesti tidak seperti ini. Jadi seakan-akan tidak menerima apa yang diputuskan Allah dengan berandai-andai, berniyahah, nangis-nangis, meratap sampai melukai dirinya sendiri, itu tidak boleh. Ya, kita harus menerima dengan baik. Nah, menurut ulama, masalah ridho ini ada 3 macam ridho. Yang pertama yaitu wajib, kita itu wajib ridho. Tidak boleh tidak boleh dinyang, harus ridho. Apa itu? Satu, perintah Allah. Semua yang diperintahkan Allah harus kita laksanakan, kita terima. Kita diperintah sholat subuh, kita terima, itu kewajiban. Tidak boleh ditawar lagi. Waduh, subuh-subuh masih nyenyak tidur kok suruh bangun untuk sholat. Ini kan dibutuhkan satu sifat ridho, di samping sifat ikhlas kan ya. Ikhlas itu ya bisa. Ya, karena kita ridhonya ridho aktif. Artinya tidak menerima apa adanya, tapi disertai sifat sabar. Ini sabar ini bagian dari aktif dari ridho itu. Yang kedua, semua larangan. Nah, kita harus menerima, harus ditinggalkan. Wajib hukumnya. Perintah wajib dilakukan, larangan wajib ditinggalkan. Apapun bentuknya. Ini tidak boleh, ya tinggalkan. Jangan, kecil aja kok, sidik bae kok ya. Dosa itu ya kecil dari kecil tadi, lama-lama bertambah-tambah. Ini yang pertama. Jadi ridho yang harus kita lakukan, harus kita laksanakan, baik berupa perintah maupun berupa larangan. Nah ini jadi radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kalau kita bisa demikian, Allah akan meridhoi kita, menerima kita. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar tadi. Yang kedua yaitu ridho yang disunahkan. Misalnya ketika kita menerima musibah apapun, ya. Misalnya kita kena musibah, rumahnya kebakaran, ludes. Ya kita relakan. Ya. Relakan. Sunnah hukumnya teman-teman itu. Tetapi tadi ridho kita harus aktif. Dengan cara kita sabar. Karena apa? Dengan sabar itu kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Pasrah total pada Allah. Ketika kita ditinggal keluarga, ada satu keluarga kita yang meninggal dunia, ya kita harus bersabar. Dan ridho, ikhlas. Apalagi kita sering mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita itu siapa? Ya aku, ya kamu, ya dia. Kita, aku, kamu, dia ini milik Allah, milik Allah.
bukan milik aku bukan milik aku, kamu bukan milik kamu, dia bukan milik dia. Bahkan kadang-kadang kita lalai menganggap istriku milikku, suamiku milikku, anakku anak milikku, bapakku milikku, ibuku. Tidak begitu, itu milik Allah semua, bukan milik siapa-siapa. Kita sering mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi kadang kita tidak seperti itu. Wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali diminta. Selama ini kita kan menganggap aku milik aku, padahal aku tidak bisa mempertahankan aku ketika diambil nyawanya. Aku tidak bisa mempertahankan istriku ketika diambil nyawanya, demikian pula istri tidak bisa mempertahankan suaminya. Akan kembali, oleh karena itu sebaiknya kita banyak belajar pada tukang parkir. Tukang parkir itu dititipi. Ketika diambil barangnya, dia malah bantu orang yang punya barang itu mengeluarkan, mengambilkan. Wah, kita kadang gondeli, dia gondeli. Sudah diminta pemiliknya, malah gondeli dengan mengatakan macam-macam begini. Ya sih manusiawi, tapi kita harus berusaha, karena kita itu ridho aktif, berusaha sabar. Nabi Muhammad pun pernah mengalami kesedihan seperti itu dalam Amul Husni, tahun kesedihan ketika beliau ditinggalkan oleh pamanda Abu Thalib dan istri tercinta Siti Khadijah. Nah, jadi ingat, aku, kamu, dia itu milik Allah, bukan milik aku, bukan milik kamu, bukan milik dia. Yang terakhir yaitu ridho, ya, rela yang berhukum haram. Kita haram ridho, haram rela, yaitu pada perbuatan maksiat. Maksiat tidak ada kamus ridho. Dan yang terakhir, apa sih bedanya ridho dengan ikhlas? Kalau ridho itu kita menerima, kalau ikhlas itu kita berbuat kepada Allah secara murni, tidak mengharap apa-apa. Demikian sekelumit sedekah pitutur. Segala khilaf, kesalahan mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala yadal bahai wal jalali wa asila. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim. Asli bihi minna jami'a ma fasada wa tahir bihi minna ma dharbatan. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa adim bihi ujurana wa hasin bi ahlaqana wa wasib bihi arzaqana wa nabir bihi kuburana. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wan najah wasihah wal istiqamah wa sa'adah wa syahadah wa sa'ah wal mu'afatat daimah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.